Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini pada tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah atau yang berdepatan dengan tanggal 3 Oktober 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita memasuki kajian tafsir kita pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin nashr wash shaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa UFI TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor 23. Berarti malam hari ini kita akan memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat 24. Ayat 24 ini masih memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Mulai ayat 21 Allah bercerita tentang hari kiamat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Pada hari kiamat bumi ini akan digoyang dengan guncangan yang sangat besar. Bukan 7, sekian Richter. Akan tetapi tidak bisa diukur dengan skala Richter. Saat itu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Subhanahu wa taala akan datang diiringi dengan para malaikat, dan para malaikat mereka datang dengan bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ini ayat 23. Dan pada hari itu neraka jahannam akan didatangkan. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Saat itu manusia baru sadar. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi kesadaran mereka saat itu tidak ada manfaatnya. Apa yang mereka ucapkan saat itu, ini akan kita bahas pada ayat nomor 24. Ketika mereka melihat neraka didatangkan di hadapan mereka, betul-betul ada neraka itu. Mungkin ada di antara mereka yang tidak percaya dengan adanya neraka. Kata mereka itu dongeng. Kata mereka itu ramalan. Mereka yang tidak percaya dengan neraka, saat itu mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri neraka didatangkan. Apa yang mereka ucapkan saat itu? Yaqulu, dia akan berkata, ya laitani, andaikan. Andaikan apa? Qaddamtu li hayati. Andaikan aku melakukan kebajikan untuk kehidupanku ini. Untuk kehidupanku ini. Kehidupan apa yang dimaksud dalam ucapan orang-orang tersebut? Kehidupan apa? Karena kehidupan kan ada dua. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Yang dimaksud di dalam ungkapan ya laitani qaddamtu li hayati, andaikan aku berbuat kebajikan untuk kehidupanku ini. Kehidupan yang mana? Akhirat. Ada dua kehidupan, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dari dua kehidupan ini, kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki,
Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Kehidupan yang ada di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Adapun kampung akhirat, adapun negeri akhirat, itulah kehidupan yang sejati. Kenapa kok kehidupan akhirat dikatakan kehidupan sejati? Karena kehidupan akhirat abadi. Sedangkan kehidupan dunia, apa kebalikannya abadi? Fana. Apa artinya fana? Bakalan habis. Bakalan hilang. Bakalan rusak. Apa yang ada di dunia ini akan habis. Apa yang ada di dunia ini? Kehidupan. Ada habisnya? Ada. Apa yang ada di kehidupan ini? Pertemuan. Ada habisnya? Ada perpisahannya. Apa yang ada di dunia ini? Kesehatan. Ada habisnya? Ada. Apa yang ada di kehidupan dunia ini? Kekayaan. Ada habisnya? Ada. Apalagi yang ada di kehidupan ini? Kebahagiaan. Kebahagiaan pun juga ada habisnya. Apa yang ada di dunia kita ini yang ada di dunia kita saat ini adalah fana dan akan ada habisnya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah kehidupan di dunia ini. Sesayang apapun kita kepada orang yang kita cintai, pasti kita akan berpisah dengan dia. Cepat atau lambat. Suami kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya kita akan berpisah dengan mereka. Itulah kehidupan dunia. Entah itu berpisah sementara atau selama-lamanya. Berpisah sementara itu bagaimana? Pegatan, cerai. Itu kalau sama suami atau istri. Kalau sama anak, merantau, kuliah, apa yang gak Arab dikeloni terus, kendak. Sama teman, berpisah sementara, pindah sekolah, teman SD, begitu tamat SD pisah ketemu dengan teman SMP, tamat SMP pisah ketemu dengan teman SMA, tamat SMA pisah ketemu dengan teman kuliah. Pekerjaan juga sama, dengan teman kerja akan berpisah. Tetangga juga sama, pindah rumah atau pindah ke kuburan. Ada yang pisahnya sementara, ada yang pisahnya seterusnya. Itulah dunia. Pertemuan di dunia ini fana. Hanya pertemuan saja tidak. Kesehatan juga fana. Jenengan angkat tangan. Yang sehat terus gak pernah sakit. Angkat tangan. Gak ada.
Semaksimal apapun kita menjaga kesehatan, ada sakitnya. Entah itu sakitnya ringan. Apa sakit yang ringan? Pilek ya. Panu. Ataupun sakit yang berat. Kekayaan di dunia ini fana, akan berkurang atau habis. Enggak Ustaz, saya duitnya enggak pernah habis, malah tambah banyak. Ketika Anda mati, Anda akan berpisah dengan duit itu. Gak ada ceritanya orang mati bawa ATM. Gak ada ceritanya orang mati seluruh perhiasannya dipakai. Apa kata anaknya? Iman bau. Iman bu. Kalungnya copot ya. Semuanya akan fana. Bahkan bumi tempat kita tinggal ini juga akan hilang. Itulah kehidupan dunia. Kebalikannya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Tidak ada kefanaan di akhirat. Yang ada adalah keabadian. Kehidupan tidak ada kematian karena kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Apa maksudnya? Kematian sudah tidak ada. Setelah penghuni surga masuk ke mana? Surga. Penghuni kekal neraka masuk ke neraka. Didatangkanlah kematian. Kematian itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan seperti seekor kambing. Kemudian dipanggil penghuni surga, ya ahlal jannah. Wahai para penghuni surga. Maka mereka semuanya serentak melihat suara panggilan itu. Kemudian dipanggil penghuni neraka juga sama. Ya ahlan nar, wahai para penghuni. Mereka juga serentak melihat. Mereka semuanya penghuni surga dan penghuni neraka ditanya, atadruna ma hadza? Kalian tahu ini apa? Mereka semuanya ngelihat kepada domba atau kambing itu. Ditanya, kalian tahu ini apa? Mereka semuanya menjawab, ya kami tahu itu adalah bukan kambing. Itu adalah kematian. Mereka semuanya paham bahwa itu adalah kematian. Setelah semuanya melihat, maka kemudian kambing itu disembelih. Alias kematian sudah mati. Ya ahlal jannah, khuludun wala maut. Wahai para penghuni surga, setelah hari ini kalian akan kekal dan tidak akan ada kematian. Wa ya ahlan nar, khuludun wala maut. Dan wahai para penghuni neraka, setelah hari ini kalian akan kekal di neraka dan tidak ada kematian. Sehingga penghuni surga akan menikmati kenikmatan selama-lamanya. Dan penghuni kekal neraka akan menderita selama-lamanya. Itulah kehidupan hakiki. Makanya ketika orang penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, penghuni surga dipanggil. Yunadi munadin, terdengar suara yang memanggil. Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada.
wahai penghuni surga, kalian semua bakalan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Inilah kesehatan yang abadi. Makanya nggak ada ceritanya penghuni neraka apa? Pilek, apalagi panu, nggak ada. Inna lakum antasihhu fala taskamu abada. Kalian akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Wa inna lakum antahyau fala tamutu abada. Dan kalian akan hidup terus, tidak akan ada matinya. Orang sekaya apapun di dunia ini, sebanyak apapun hartanya, akan mati. Sehingga sesenang apapun kehidupan orang kaya, tetap ada kekhawatiran dengan kematian. Makanya ada di antara mereka yang sehari itu bisa melakukan general check up berkali-kali sehari. Kalau kalian jenengan berapa kali general check up? Orang ada duit, saat gue apa? General check up. Ini orang penghasilannya konon 16 miliar sebulan. Jenengan berapa? 1.600.000. 16 miliar sebulan puasa. Tapi setiap hari general check up berkali-kali. Takut. Di surga nggak ada. Perasaan takut itu nggak ada. Karena mereka akan hidup terus, tidak akan menemui kematian. Karena kematian sudah mati. Sehat terus, nggak ada sakitnya. Apalagi hidup terus, tidak ada matinya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan muda terus, gak ada tuanya. Masya Allah. Ya, gagah terus. Kasih mbah-mbah kepada Ustaz. No maning. Ya, akan muda lagi. Dan tidak ada tuanya. Di dunia, orang yang sehat walafiat, orang yang fisiknya kuat, yang pintar kelahi, begitu tua, Parkinson, gemeteran, gak bisa punya kekuatan seperti dulu lagi. Pertama apa tadi? Sehat terus, tidak ada sakitnya. Kedua, hidup terus, tidak ada matinya. Ketiga, muda terus, tidak ada tuanya. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada. Dan kalian akan bahagia terus. Tidak ada sedihnya. Berbeda dengan di dunia. Sebahagia-bahagianya orang akan pasti ada sedihnya. Bahkan kesedihan itu bisa datang tiba-tiba. Sedang ketawa, ketiwi, menyiapkan festival. Tahu-tahu, habis dengan tsunami. Mana tertawa itu? Hilang semuanya dalam sekejap. Tapi di surga yang ada adalah kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan dan tidak ada sedihnya. Itulah kehidupan abadi di surga. Itu buat penghuni surga. Penghuni neraka abadi juga, tapi abadi di dalam penderitaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sekelumit tentang penderitaan penghuni neraka.
Di dalam surat An-Nisa ayat 56. Ini cuma sedikit gambaran saja. Masih banyak gambaran yang lainnya yang menjelaskan betapa menderitanya penghuni neraka. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, pasti kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Apa yang akan mereka dapatkan di dalam neraka? Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka gosong. Setiap kulit mereka mateng, maka akan diganti dengan kulit yang baru. Bakar, gosong, ganti lagi. Bakar, gosong, ganti lagi. Berapa kali Ustaz? Disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari seorang tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, balaghani, telah sampai berita kepadaku, kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, annahu yuharraqu ahaduhum fil yaumi, bahwa ada di antara mereka yang di neraka dalam sehari mereka dibakar 70,000 marrah, 70,000 kali sehari dibakar, gosong, diganti lagi, dibakar, gosong, diganti lagi, 70,000 kali sehari. Berapa hari dia neraka? Khalidina fiyah, kekal di dalamnya. Inilah kehidupan yang abadi, jemaah. Maka yang ada saat itulah penyesalan dan penyesalan. Siapa yang menyesal? Orang beriman menyesal enggak? Orang beriman menyesal enggak? Menyesal. Kenapa tidak maksimal di dalam beramal? Kalau orang yang beriman saja menyesal, bagaimana orang yang tidak beriman? Dalam Musnad Ahmad, dan isnad athar ini dinyatakan sahih oleh para muhakkik kitab ini, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Muhammad ibnu Abi Umairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi wulida." Seandainya ada seorang manusia sejak lahir dia langsung sujud, ila an yamuta haraman fi ta'atillah, dia sujud mulai dari lahir sampai mati, terus taat kepada Allah, la haqqarahu dzalikal yaum, niscaya dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan masih kurang. Sujud terus, mulai dari lahir sampai mati, taat terus. Walau wadda annahu rudda ila dunya, orang yang seperti ini masih bercita-cita dikembalikan ke dunia. Kaima yazdadu minal ajri was thawab, karena dia pengen lebih banyak lagi dapat pahala. Pengen mengumpulkan bekal lebih banyak lagi. Ini orang yang ibadah terus. Bagaimana dengan orang yang malas-malasan ibadahnya? Bagaimana dengan orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat?
tentu mereka lebih menyesal lagi. Kalau orang menyesal biasanya yang dia lakukan apa? Gigit jari. Ahli maksiat pada hari kiamat, saking nyeselnya bukan gigit jari, tapi gigit dua tangan. Allah ceritakan itu dalam surat Al-Furqan ayat 27. Surat apa? Al-Furqan ayat 27. Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, ahli maksiat, mereka menggigit kedua tangannya. Ya'addu, menggigit ala yadayhi, kedua tangannya. Nyesel, senyesel-nyeselnya. Yaqulu, dia akan berkata, ya laitani, andaikan aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andaikan aku mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan. Kenapa dulu ketika di dunia gak ikut jalannya Rasul, malah ikut jalannya orang-orang yang ingkar dengan Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya sholat 5 waktu, ini malah sholatnya berapa waktu? Ya. Sekali dalam setahun. Rasulullah SAW mengajarkan umat ini supaya laki-laki menikahi wanita, wanita menikahi laki-laki, malah ikut-ikutan LGBT. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Apa perlu diingatkan seperti kaumnya Nabi Lut? Baru kemudian sadar. Ditenggelamkan ke bumi, baru kemudian sadar. Disapu bersih, baru kemudian sadar. Apa harus nunggu seperti itu? Cukuplah apa yang menimpa orang lain dijadikan pelajaran oleh kita. Dia akan menyesal kenapa tidak ikut sunnah Rasul SAW dalam beribadah. Kenapa sibuk dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah mewariskan ajaran Islam terang benderang. Diumpamakan oleh Nabi SAW, lailuha kanahariha. Saking terangnya itu malam seperti siang. Ini loh wiridnya Nabi SAW. Ini loh zikirnya Rasulullah SAW. Ini loh sholatnya Rasulullah SAW. Ini loh puasanya Rasulullah SAW. Ngapain bikin amalan baru yang gak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua kita. Saat itu akan menyesallah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Yang menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dikasih kesempatan oleh Allah. Orang tuanya bisa lanjut usia. Itu kesempatan emas. Untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW berbakti kepada orang tua. Jalan Rasulullah SAW mengajarkan kepada suami untuk memperhatikan istri dan anak-anaknya. Untuk mendidik mereka.
Orang-orang yang tidak mengikuti jalan tersebut nanti pada hari kiamat dia akan menyesal. Kenapa saya biarkan istri saya tidak berjilbab? Kenapa saya biarkan anak saya tidak sholat? Kenapa saya biarkan anak saya berbuat maksiat? Bahkan saya sediakan fasilitas untuk berbuat maksiat. Jalan Rasul SAW, istri setia dengan suaminya. Nanti pada hari kiamat akan menyesal para istri yang tidak setia, yang tidak berbakti, yang tidak taat kepada suaminya. Jalan Rasul SAW, atasan memiliki perhatian yang baik kepada bawahannya, majikan kepada pembantunya, bos kepada karyawannya. Ternyata menzalimi mereka, ini akan menyesal nanti pada hari kiamat. Pendek kata, jadilah orang yang beriman semaksimal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kalaupun menyesal, penyesalan itu tidak separah orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.